Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rajari Kusuma, kelas 11 OTKP 2 absen 19. Kali ini saya akan menjelaskan tentang pengertian dan macam-macam laporan keuangan. Mungkin teman-teman sudah mendengar apa sih laporan keuangan itu. Jadi, laporan keuangan itu secara sederhananya laporan yang berisikan catatan keuangan termasuk transaksi yang dilakukan oleh perusahaan, baik transaksi penjualan, pembelian, dan jenis transaksi lain yang punya nilai ekonomi. Umumnya, laporan keuangan dibuat dalam jangka waktu atau periode tertentu, bisa setiap bulan, setiap tahun, atau bisa juga keduanya. Berikutnya, selain pengertian, ada juga macam-macam laporan keuangan yang banyak digunakan dalam dunia usaha yang disesuaikan dengan jenis transaksi yang berlangsung di dalam suatu bidang usaha. Macam-macam laporan keuangan yang pertama adalah laporan laba rugi. Laporan laba rugi yang dibuat untuk mengetahui pemasukan dan pengeluaran perusahaan dengan lebih mendetail. Laporan ini mencakup data pemasukan dan beban atau pengeluaran yang menjadi tanggungan perusahaan. Mayoritas laporan keuangan dibuat pada akhir bulan atau akhir tahun sesuai dengan kebijakan setiap perusahaan. Jenis laporan keuangan ini diterapkan pada beberapa bentuk bisnis, salah satunya bisnis UKM dengan merinci pendapatan, pajak, dan beban keuangan. Macam-macam laporan keuangan selanjutnya adalah laporan arus kas. Laporan ini menampilkan semua informasi yang berkaitan dengan pendapatan dan pengeluaran perusahaan dalam satu periode waktu. Laporan ini tentu sangat berguna apabila melakukan evaluasi struktur finansial dan aktiva bersih dari perusahaan. Selain itu, laporan arus kas juga banyak dimanfaatkan untuk mengetahui peluang dan perubahan kondisi perusahaan. Laporan satu ini banyak dipakai untuk berbagai sektor bisnis, mulai dari manufaktur, industri, perdagangan, hingga finansial. Selanjutnya yang ketiga ada laporan perubahan modal. Laporan ini disebut juga laporan ekuitas. Salah satu bentuk laporan keuangan yang paling penting untuk perusahaan besar atau publik. Tujuannya yaitu supaya perusahaan mampu menjelaskan terjadinya peningkatan maupun penurunan dalam aset kekayaan atau aktiva bersih perusahaan selama periode waktu tertentu dengan prinsip ukuran tertentu. Lantas, mengapa laporan perubahan modal banyak digunakan oleh perusahaan publik atau bisnis berskala besar? Karena perusahaan memiliki susunan kepemilikan yang rumit apabila terjadi perubahan ekuitas pada tahun yang sedang berlangsung. Sementara itu, laporan perubahan modal dibuat dengan tujuan untuk memberikan informasi tentang perubahan yang berkaitan dengan modal sekaligus membuat rangkuman dari semua dana maupun investasi yang didapat dalam satu periode. Yang keempat ada laporan neraca. Laporan neraca merupakan bentuk gabungan semua jenis laporan keuangan yang dibuat untuk menentukan kebijakan finansial pada masa selanjutnya. Bentuk laporan ini digunakan untuk semua jenis bisnis. Suatu laporan neraca keuangan juga memaparkan informasi tentang para pemegang saham perusahaan, kreditur yang berpartisipasi, peraturan pemerintah, dan banyak strategi perusahaan lainnya. Saat menyusunnya, pastikan data tidak boleh memiliki selisih, bahkan Rp1 sekalipun. Apabila terdapat selisih, artinya terdapat kesalahan dalam penyusunan laporan tersebut dan perlu segera diperbaiki untuk menghindari ambiguitas. Dan yang terakhir adalah catatan atas laporan keuangan. Bentuk laporan keuangan yang terakhir ini adalah catatan atas laporan keuangan untuk membantu memaparkan proses yang berlangsung hingga perusahaan berada pada angka laporan finansial yang tertulis. Tak hanya itu, catatan tersebut juga membantu mendefinisikan sebagai penyimpangan dari tahun pertama ke tahun berikutnya.
Sebenarnya, catatan atas laporan keuangan ini tidak menjadi hal yang harus ada. Pasalnya, fungsinya pun hanya sebagai penjelasan tambahan untuk pihak yang membutuhkan. Meski begitu, informasi yang tercantum dalam catatan tersebut sering kali sangat penting karena bisa membantu mengungkapkan berbagai persoalan dasar baik atau tidaknya finansial perusahaan. Selain laporan laba rugi, bentuk laporan catatan juga banyak diterapkan dalam bisnis UKM dan bisnis skala besar. Sekian materi yang saya sampaikan, semoga bisa dimengerti oleh kalian semua. Terima kasih.